Baik teman-teman sekalian ya, masih di channel Mi 007. Kita berada masih di perusahaan Lonsum ya, bersama Bapak Manajer Pak Edi Saputra, Manajer Mentari Kulim Estate, bersama Pak Askep dan Bapak Asisten Bibitan dan Asisten Lapang di sini. Jadi hari ini kita mau nanya-nanya Pak tentang pembibitan sawit ini. Ini penyiraman ini gimana kira-kira Pak? Ini faktor air lah, pengaruh air terhadap penyiraman daripada tanaman ini. Ya, oke Pak Irfan, terima kasih atas kunjungannya yang kedua kali ke Sentral Nurseri SS Kebun Lonsum. Jadi sebelum saya jawab terkait penyiraman, ya tentunya tujuan kita membuat satu pembibitan ini adalah untuk keseragaman. Ya, tujuan utamanya adalah bagaimana bibit yang dihasilkan ini seragam. Sehingga pada saat umur 10 sampai 12 bulan nanti kita tanam ke lapangan, bibit itu seragam, dan di umur 26 bulan masa produksi juga seragam. Nah, itu tujuan utamanya. Nah, jadi terkait dengan penyiraman tadi, tentunya di bibitan itu faktor utama itu adalah penyiraman memang. Air. Nah, selain hal-hal lain ya, pengendalian hama, pengendalian gulma, seleksi. Nah, selain hal-hal itu, yang utama itu adalah penyiraman. Nah, karena sawit ini adalah tanaman yang butuh air. Nah, jadi untuk penyiraman di Sentral Nurseri kita ini kita lakukan 2 liter per polybag sehari. Sehari ya, pagi sore itu ya? Pagi sore. Jadi pagi sampai kira-kira jam 11 itu 1 liter, dan sore nanti 1 liter. Nah, saat ini kita baru ada nih pembangunan sprinkle. Menggunakan sprinkle yang sebentar lagi mungkin launching lah ini. Nah, ini masih dalam tahap uji coba. Nah, sehingga dengan penyiraman pakai sprinkle ini kita harapkan kebutuhan air per polybag tadi bisa merata, bisa dipastikan merata. Karena kalau pakai manual, ini kan kembali kepada faktor manusia. Nah, ada nanti karyawan yang jujur, dia cukup 1 liter atau 2 liter per hari tadi. Tapi kalau dapat yang nggak jujur, ya mungkin nggak dapat segitu. Nah, tapi kalau dengan sprinkle ini kita harapkan dengan kualitas sprinkle yang sudah standar, penyiraman ini merata. Jadi seluruh bibit itu dapat air dengan jumlah yang sama. Nah, karena kalau ada yang dapat 1 liter, ada yang dapat 0,7, mungkin ada 0,6, itulah yang akhirnya nanti tingkat keseragaman bibit tadi variasinya cukup tinggi. Nah, yang dapat 1 liter atau yang dapat 2 liter itu pertumbuhannya normal. Yang dapat 0,6 tentunya mungkin lebih kecil. Nah, akhirnya nanti keseragaman bibit tadi tidak seragam. Nah, yang menjadi tujuan utama kita membuat bibitan ini kan keseragaman tadi. Nah, itu kira-kira. Jadi teringatnya Pak, ini udah berjalan nggak sprinkle ini? Sudah, masih dalam tahap uji coba. Nah, sprinkle kita ini masih dalam uji coba, bisa dikatakan 80% sudah selesai. Nah, tinggal ada penyempurnaan di nozzle, penyempurnaan di daya pompa lah ya. Nah, daya pompa tekanan pompa tadi masih uji coba, apakah bisa menyiram merata tadi dengan waktu yang ditentukan 1 jam 1 batch ya. Nah, 1 jam 1 batch itu tersiram dengan 1 liter per polybag secara merata. Nah, itu sekarang masih uji coba, apakah itu sudah sempurna atau belum. Jadi belum launching 100%. Tapi tadi saya keliling-keliling lihat-lihat sekilas info lah ke lapangan tadi. Ada perbedaan tinggi tanaman tadi ya. Ada yang besar, ada yang sedang, mungkin ada sedikit agak kecil mungkin ya. Itu ada nggak dengan faktor penyiraman atau ada faktor-faktor lain penyebab itu? Pasti. Kalau misalnya tadi yang saya sampaikan,
Kalau penyiramannya tidak serata dengan dapat jumlah air yang sama, tentunya pasti berpengaruh terhadap keseragaman tadi. Iya, iya. Walaupun faktor-faktor lain pasti ada. Jadi Tapi yang faktor utama kalau menurut saya adalah air. air. Nah, walaupun faktor-faktor lain itu bisa saja medianya apakah Tanahnya, sama, ya. tingkat kesuburannya, Mm-mm. ya kan? Nah, kemudian kecambahnya. Iya, iya. Nah, Iya. kadang ada kecambah, ada yang kecil, ada yang besar, mungkin ada pengaruhnya juga terhadap pertumbuhan. Ada juga kan? nggak kira-kira kecambah itu memang agak lambat numbuh ya? Ada pengaruh juga? Ya Ada. pasti ada. Ada ya. Nah, dari setiap kecambah yang kita terima itu kan tentunya punya karakteristik yang berbeda lah di tingkat pertumbuhannya ya. Iya. Nah, ada yang mungkin seminggu sudah muncul Iya. bakal daunnya, ada yang mungkin belum muncul, pasti ada. Iya. Enggak, Tapi maksudnya dengan keseragaman tingkat perlakuan kita tadi, dari mulai penyiraman, dari mulai dan pemupukan dan lain-lain itu, ya kita harapkan setelah tumbuh nanti dia bisa seragam. jadi Tapi kalau kita lihat sih hampir-hampir sama lah, hampir sama ya. nggak beda-beda terlalu jauh. Ya, kalau kita lihat ini kan Iya, yang baru umur 1 bulan ini, Iya. 1 bulan atau 2 bulan ini, kalau kita lihat kan merata ya pertumbuhannya Iya, ya, kalau udah secara rata umum- tumbuh ya. Kalau secara umum dia merata. Merata. Tapi kalau kita lihat ya dari dekat sedikit ada ini kan. Ya. Tapi pada umumnya merata sih pertumbuhannya. Dan nanti kalau yang ada yang terlalu mencolok dia tingkat pertumbuhannya, itulah nanti ada yang kaling. Oh. Seleksi kan? Gitu ya. Nah, seleksi pertama umur 3 bulan. Nah, selain seleksi secara genetis, ya kan? Nah, juga ada seleksi dari fisik. Nah, itu tadi yang kerdil, kita anggap kerdil lah ya. Kerdil itu di bawah rata-rata pertumbuhan lainnya. Iya, iya. Nah, itu kita kaling. Galing. Kita kaling gitu. Kalau dia terlalu jagur, enggak ya? Enggak. Nah, kalau kita jagur enggak lah. Enggak. Tapi ada tuh ya. Ada 1-2 ada itu. Melebihi dari rata-rata juga. Lebih rata-rata. Tapi kalau yang kerdil, nah itu kita kaling. Termasuk dalam kategori Walaupun kaling. dia pertumbuhannya Iya. bagus, normal ya. Normal. Kita kaling karena dia akan mengakibatkan tidak seragam nanti di akhir kan. Oh iya. Dia faktor ketidakseragaman aja, bukan karena faktor produksi nggak ada pengaruh juga, belum. Produksi kan setelah ditanam nanti kan. Iya, itu kita nggak tahu. Cuman Ya. intinya kita untuk keseragaman tadi. Keseragaman. Tentunya dengan seragam tanaman ini per hektar nanti seragam secara performance-nya, tentunya kita harapkan kan produksinya juga seragam. Iya. Yang nanti akhirnya kan kita yield ya, yield per hektar ya kan. Yield per hektar itu kan dari komponennya itu ada per pokok. Kalau per pokoknya sudah tidak seragam, nah ya yield per hektarnya yang harusnya 15 ton per hektar per tahun. Ya karena tidak seragam tadi mungkin hanya dapat 12. Iya. Nah, tapi Itu- kalau seragam dia, seragam, nah, perlakuannya nanti kastrasinya juga bagus, nah, pasti tercapai itu. Ya kalau untuk perusahaan intinya seragaman lah kita mau Seragaman. ini. Tapi kalau untuk pribadi, berarti kalau yang kaling tadi mungkin masih bisa dirawat. Maksudnya dia kerdil di bawah dari rata-rata pertumbuhan tadi. Kalau ini kan untuk pribadi misalnya, ini kita di luar dari konteks perusahaan kan, untuk pribadi. Kira-kira menurut Bapak masih bisa ya? Bisa. Kecuali misalnya dia itu genetis ya. Iya. Nah, Ya. genetis itu kan ada yang dia kerdil, mungkin dia jantan, atau dia nanti yang genetis lah, Iya. sifatnya genetis. Sehingga kita besarkan pun dia nanti ditanam di Iya. lapangan nggak buah. Tapi kalau dia Tapi istilah kalau kerdil karena tapi dia normal. Itu. Kerdil karena kurang air, itu bisa diseleksi. Iya, iya, iya. Diseleksi, disendirikan, mungkin disiram dengan cukup segala macam, ya akhirnya kan bisa juga. Diseleksi lah dia kan. Kalau menurut saya sih bisa. Asal jangan genetis sifatnya. Ya kadang-kadang orang petani kan karena ada keraguan-raguan tadi kan. Ini mau dipiar bagus dia kan. Mau dibunuh sayang. Ya kan? Iya. Nggak dibunuh tadi udah terpikir ini katanya kerdil kan Ya. gitu.
iyalah, saya pikir gitu aja ya teman-teman sekalian ya. Terima kasih lah Pak Edi atas Ya, terima keterangannya. kasih Pak Irfan atas kunjungannya. Nah, ini apa nih Oh, iya. kira-kira nih Pak Irfan nih? Oh iya, lupa ini tadi nyampaikan Ada tadi. nampak terletak di sini nih kan. Nah, Oh iya. apa kira-kira nih Pak Irfan? Ini teman-teman ya. Lupa tadi nyampaikan ya. Ini ada usaha dari kita, usaha sambal kentang atau dibilang kalau orang Linggau bilang apa? Kentang Mustafa ya. Nah, ini ada oleh-oleh lah untuk Pak Edi. Oh gitu. Ya, Makanya tadi saya kenang-kenangan. perhatikan apa ini kan. Ini merek Cahaya Mandiri, sambal kentang Mustafa. Ya kan, kalau ada yang berminat silakan DM kepada admin lah ya. Oh ya. Nah, Jadi itu- sambil menyelam minum air. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih Iya, iya, iya. Pak Irfan. Iya, iya, iya.